Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Karisma Diva dari Politeknik Negeri Sriwijaya, jurusan Teknik Sipil, kelas 4 PJJA. Di sini saya akan membuat tutorial untuk membuat peta citra dan peta garis melalui Google Earth dengan aplikasi ArcGIS. Langsung saja kita masuk ke tutorialnya. Stay tune. Oke, untuk membuat peta citra, pertama-tama yang harus Anda lakukan adalah pastikan device Anda sudah terinstall aplikasi Google Earth. Di sini saya pakai aplikasi Google Earth Pro. Kemudian Anda buka. Jika tampilan Anda ada seperti ini, close saja. Nah, ini adalah tampilan pertama pada Google Earth. Kita akan membuat peta citra dalam bentuk koordinat UTM. Untuk mengubah koordinatnya, Anda klik Tools, kemudian Options. Nah, di sini pada Show Left atau Long, Anda pilih Universal Transverse Mercator. Kemudian OK. Jika sudah, langsung saja pada menu Search, Anda cari wilayah yang ingin Anda berpeta citra. Di sini saya akan membuat peta citra perumahan Bambu Kuning Residence. Search. Nah, pada aplikasi Google Earth, Anda pasti lebih mengenali wilayah yang ingin Anda berpetanya. Karena di sini terlihat bumi yang sangat jelas. Untuk menggeser petanya, untuk menggeser tampilan, Anda bisa klik kiri pada mouse Anda, ini, dan untuk melihat kerataannya, gini, Anda bisa klik kursor pada mouse Anda yang di tengah. Ini. Pastikan mata nyaman melihat peta pada Google Earth ini. Ini kira-kira dan North pada peta harus selalu berada di atas, atau arah utaranya harus selalu berada di atas. Itu bisa Anda lakukan dengan cara klik N pada keyboard Anda. Ini. Otomatis dia akan lurus North-nya. Dan pastikan wilayah yang ingin Anda berpeta itu berada di tengah-tengah tampilan. Di sini ada layout atau jarak mata terhadap bangunan. Pastikan juga jarak mata terhadap bangunan itu tidak kurang dari 1 km. Oke, kira-kira segini sudah tengah. Dan untuk places, Anda silang aja agar petanya lebih bersih. Oke, langsung saja kita mulai. Pertama-tama, kita input koordinatnya, yaitu dengan Anda klik Add Landmark. Kemudian, ini ada poinnya untuk kita lihat koordinatnya. Di sini saya ganti saja dengan poin yang lebih kecil. Ini. Kemudian Anda klik 1, yaitu atau yang berarti poin 1. Anda arahkan pada tiap sudut peta. Posisinya kira-kira saja. Dan pastikan petanya selalu berada di tengah. Ini wilayah yang akan saya buat petanya. Kemudian untuk easting dan northing, jangan lupa Anda catat atau Anda foto. Di sini saya foto saja. Oke. Kemudian klik OK. Lakukan hal yang sama terhadap tiap titik, tiap sudut peta citranya. Add Landmark lagi untuk poin 2. Kemudian Anda arahkan. Posisinya kira-kira saja lurus dengan poin 1. Jika Anda ingin lebih presisi, samakan northingnya pada poin 1 tadi. Di sini saya samakan saja biar lebih lurus. Saya samakan northingnya dengan poin 1 tadi. Ini 86. 16. Oke, klik OK. Lakukan hal yang sama terhadap tiap sudut peta citra
yang ingin kita buat. Ini saya percepat saja agar mempersingkat waktu. Oke, jika semua koordinat sudah di-input, Anda klik Save Image pada pojok kanan atas di sini. Klik. Nah, pada map option, Anda matikan semua centang elemen. Untuk resolusinya, kita pakai resolusi maksimum agar gambar bagus atau lebih HD. Kemudian Anda klik Save Image. Pilih file atau folder tempat Anda ingin menyimpan peta citranya. Di sini saya buat folder baru saja agar tidak susah carinya. Ini saya buat tutorial ArcGIS 10. Kemudian kasih nama peta citra bambu kuning. Kemudian Anda save. Nah, jika Anda sudah menyimpan gambarnya, langsung saja kita pergi ke ArcCatalog untuk membuat layer yang akan kita gunakan pada ArcMap nanti. Oke. Di sini saya sudah install ArcCatalog. Anda buka ArcCatalog untuk membuat layer pada peta. Kemudian Anda klik atau Anda hubungkan dengan folder yang kita buat tempat menyimpan peta citra tadi. Anda klik Connect to Folder, kemudian Anda cari tempat kita menyimpan peta tadi. Saya simpan di kuliah 3, tutorial, kemudian klik OK. Nah, ini sudah ada tampilan peta citra bambu kuning yang kita buat tadi. Dan tipe datanya itu masih data raster. Langsung saja Anda klik kanan pada peta citra, kemudian Properties, kemudian pada Spatial Reference Anda klik Edit, Select. Nah, kita ingin membuat peta citra, kita ingin membuat peta dalam koordinat UTM. Itu berarti Anda pilih Project Coordinate System karena UTM itu bukan di bawah lintang bujur. Dan UTM WGS 1984 Southern Hemisphere. Kemudian karena Palembang itu berada pada, karena wilayah Palembang itu berada pada 48S, kita klik WGS 1984 UTM Zone 48S, kemudian Add, kemudian Anda klik OK, dan peta citra sudah kita input. Kemudian
kita buat layer apa saja yang ingin Anda buat untuk diplot ke ArcMap nanti. Misal, Anda ingin buat layer jalan, atau rumah, atau gedung, atau warung, terserah Anda mau buat layer atau apa aja untuk Anda taruh di ArcMap nanti. Ini cara membuat layer, yaitu pertama new, kemudian Anda pilih save file. Nah, di sini sebagai contoh saya ingin buat layer rumah. Anda klik polyline karena rumah itu, Anda klik polygon, maaf, karena rumah itu tipe feature type-nya adalah polygon. Setelah ini, Anda klik edit, select, lakukan langkah yang sama pada saat kita input peta citra bambu kuning tadi. Pilih zonanya 48S. Oke, di sini layer rumah sudah terinput. Lakukan hal yang sama untuk membuat layer lainnya. Mungkin di sini akan saya percepat saja. Oke, di sini saya sudah membuat layer yang ingin saya masukkan ke ArcMap. Untuk layer, Anda bisa menyesuaikan pada wilayah yang ingin Anda berpeta itu ada apa saja. Di sini sebagai contoh, pada peta wilayah bambu kuning, ada yang namanya batas komplek, karena di situ ada komplek dan rumah-rumah warga biasa. Kemudian ada batas RT atau batas wilayah yang ingin kita buat petanya. Kemudian ada jalan. Ada lahan kosong, kebetulan di wilayah RT bambu kuning itu ada lahan yang masih kosong, belum ada rumah atau bangunan yang berdiri di atasnya. Kemudian ada masjid juga, pos satpam, rumah kontrakan dan warung. Jika layer semua sudah dibuat, langsung saja kita buka ArcMap-nya. Ini saya buka ArcMap. Oke, kemudian Anda pilih New Maps, Blank Map. Oke. Nah, sebelum mulai proses georeferencing, kita save file terlebih dahulu. File, save as. Pilih tempat Anda menyimpan peta citra tadi. File yang sama saja. Oke, di sini kita beri nama Ismalifa, itu nama saya. Kemudian RT63 itu RT bambu kuning, wilayah bambu kuning tersebut yang akan kita buat petanya, dan RW 11 underscore kelurahannya Kebun Bunga 2024. Kita pilih save. Oke, ini tampilan awal pada ArcMap. Dan untuk memasukkan peta citranya, kita pilih add data, kita pilih peta citra bambu kuning, kemudian add. Oke. Nah, ini sudah bisa dilihat peta citra yang kita buat di Google Earth tadi. Oke. Kemudian untuk proses georeferencing, pastikan menu georeferencing ini sudah ada pada device Anda. Itu editor dan georeferencing. Itu cukup Anda klik kanan untuk mengaktifkannya, dan aktifkan editor dan georeferencing. Dan Anda pilih Windows, Magnifier, arahkan ke poin 1. Oke, kemudian klik Add Control Points untuk mulai memasukkan koordinat Google Earth-nya. Klik kanan, kemudian input X dan Y. Ketik koordinat yang telah kita catat di Google Earth tadi atau yang telah kita foto,
Untuk koordinat X itu adalah esting dan koordinat Y-nya itu northing. 47023 243 34 ya 967 94 16 klik OK. Nah, jika tampilannya putih seperti ini atau petanya hilang, Anda cukup klik full extend dan kemudian petanya akan muncul ke bawah. Lakukan hal yang sama pada poin 2, 3, dan 4. Klik kiri, dia cukup sekali kliknya, dan klik kanan, input X dan Y untuk poin 2. Oke. Oke. Jika semua koordinatnya sudah diinput, kita cek koreksi antara poin dan koordinat sebenarnya itu dengan klik view link table pada menu transformation, pilih adjust atau kesalahan di bagian atas. Di sini ada koordinat mesinnya yang tadi, dan di sini ada koordinat map atau yang kita peroleh dari Google Earth yang sudah kita masukkan. Lihat pada total RMS error. Di sini totalnya 0,4, berarti jarak poin dan jarak koordinat sebenarnya itu sejauh atau larinya 0,4 meter. Itu tidak apa-apa selagi total RMS-nya di bawah 100. Tetapi jika total RMS-nya sudah di atas 100, Anda harus mengulang dari awal proses georeferencingnya, dan mungkin ada juga kesalahan di peta, Anda harus mengulang Google Earth-nya dari awal. Oke, ini sudah, kemudian Anda klik OK. Setelah itu kita akan memasukkan layer yang telah kita buat tadi. Oke, dengan klik Add Data, kemudian Anda masukkan semua layer yang telah kita buat kecuali peta citra bangunan. Ini masukkan Add Data lagi, masukkan Add. Oke. Ini semua layer sudah dimasukkan, saatnya kita editing untuk peta garisnya. Ini bisa Anda zoom sedikit. Oke. Klik editor, start editing. Kemudian pilih layer yang ingin Anda buat terlebih dahulu. Di sini misalnya sebagai contoh saya ingin membuat layer rumah. Klik polygon, kita sedikit zoom, kita buat batas rumahnya. Yaitu yang kita plot itu adalah batas tanah, bukan batas atap. Kita lihat batas tanah. Contoh ini kita kan di batas tanahnya. Kemudian untuk mengakhiri poligon, cukup klik 2 kali di antara titik akhir dan titik awal. Gitu. Dan lanjut setelahnya. Mungkin ini akan saya percepat saja untuk mempersingkat waktu. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, jika semua layer sudah dibuat, kita akan memasukkan atributnya. Yaitu dengan cara klik kanan pada layer rumah, kita taruh atributnya di layer rumah. Klik kanan pada layer rumah, kemudian open attribute table. Di sini kita klik table option, kemudian add field.
beri nama atribut apa yang ingin kalian buat. Misalnya nama pemilik, namanya pemilik, kemudian tipenya itu teks kalau untuk pemilik, dan panjangnya kalau nama pemilik lumayan panjang, kira-kira saja untuk panjangnya itu 70 saja. Oke. Kemudian klik lagi double option, atribut apa aja yang ingin Anda buat. Ini pekerjaan misalnya, dan type-nya itu teks, panjangnya 70 saja saya buat, dan oke. Lagi fill kerja sama teks, kira-kira 100 saja. Dan fill luas. Nah, kalau untuk luas, type-nya itu float. Otomatis kita oke-kan dulu. Oke, sudah. Nanti luasnya itu akan otomatis teredit sendiri. Tapi ini kita buat semua atributnya dulu. Kemudian foto, teks. Oke, panjangnya 70 saja. Oke, kerjaan, luas, foto. Oke, saya kira cukup ya. Oke, kemudian klik silang dan pilih editor, start editing. Pilih salah satu rumah yang ingin kita masukkan atributnya. Misalnya, nih, kita klik kanan, kemudian atribut. Nah, di sini kita bisa isi atribut yang misalnya nama pemilik. Di sini rumahnya Haji Hendra. Kemudian pekerjaannya itu pengusaha angkutan. Pengusaha angkutan minyak kelapa sawit. Minyak kelapa sawit. Alamatnya itu Lorong Bambu Kuning, Kecamatan Sukarman. Jadi kita masukkan luasnya. Ini kita masukkan untuk fotonya dulu. Di sini untuk format foto bisa Anda ikuti, yaitu pertama ini tanda lebih kecil dan image img, kemudian spasi SFC sama dengan tanda tip dan spasi. Sini kita copy tempat kita taruh fotonya. Sini saya taruh di sini. Ini bisa kalian copy saja. Ya, balik ke map, spasi, Ctrl dan nama foto tersebut atau nama file foto itu Hendra. Ya, di sini Hendra itu JPEG file. Nanti di sini kita tulis JPEG. Kemudian ada kutip, tutup, spasi WIJT sama dengan itu lagi 300 dan ini tutup, spasi terus garis miring dan tutup dan enter. Oke, di sini kita stop editing. Yes. Kemudian untuk memasukkan luas,
kita kembali ke open attribute table. Pada tabel luas kita klik kanan, kemudian calculate geometry, yes, kemudian oke. Nah, ini luasnya sudah otomatis terinput. Oke, kita cek untuk yang telah kita buat tadi, atribut yang telah kita buat tadi, kita cek, kita lihat di HTML pop-up. HTML. Nah, ini HTML pop-up, kita klik rumah yang telah kita masukkan atributnya tadi. Tuh, otomatis foto, semua atributnya akan terlihat di HTML pop-up. Oke, jika semua atribut telah dimasukkan, kita akan mulai buat layout pada peta. Dengan klik view, layout view pada kiri, pojok kiri bawah. Kemudian kita atur posisinya. Oh ya, jika file Anda, jika pada device Anda belum termuat landscape, Anda cukup klik file, kemudian page and print setup. Nah, pada orientation Anda pilih landscape, kemudian klik OK, otomatis dapat seperti ini. Untuk ini kita atur saja. Ini kira-kira aja ya. Atur. Untuk skalanya saya pakai 1:900. Dan untuk menggesernya Anda cukup klik kan simbol tangan ini dan Anda geser. Oke, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Kemudian setelah itu kita buat gridnya. Itu dengan klik kanan pada peta, properties, kemudian ini pada data frame properties kita pilih grids, kemudian new grid, dan measure grid, next. Nah, ini ada appearance-nya, terserah Anda ingin yang tick marks atau grid labels. Senyaman Anda aja ingin pakai yang mana. Kalau saya ingin pakai tick marks and labels. Ya, kemudian next. Kemudian next. Finish. Oke. Nah, kurang lebih tampilannya akan seperti ini. Setelah membuat grid, atur saja posisi gridnya itu sampai proporsional, sekira-kiranya aja, dan tidak melebihi garis titik-titik ini. Karena jika melebihi nanti saat di print itu terpotong. Oke. Ini kita pindahin. Jangan sampai dia terkena garis putus-putus kertasnya. Kira seperti ini. Oke, sudah buat grid. Kita buat format pada petanya. Yaitu untuk jika Anda ingin membuat kop, Anda cukup buat rectangle di sini. Oh ya, ini Anda bisa matikan peta citranya agar peta administrasinya, peta garisnya itu terlihat jelas. Oke, di sini Anda klik rectangle dan Anda buat rectangle-nya tuh kira-kira saja. Tergantung Anda ingin buatnya seperti apa. Kira segini ya. Nah, jika ingin menghilangkan warna pada rectangle ini, Anda cukup klik kanan, kemudian properties, dan ini di fill color itu no color. Oke. Oke, selanjutnya, jika Anda ingin memasukkan legenda atau north dan yang lainnya, itu cukup klik di insert, Anda pilih legend. Nah, di sini ini adalah set the number of column, ini berarti legendnya itu Anda ingin berapa kolomnya, berapa baris dan berapa kolomnya. Misal saya buat 2, jadi itu kolomnya akan jadi 2. Kita pilih next. Ya, next aja. Nah, finish.
Nah, ini legendnya otomatis terinput. Misalnya legend saya taruh sini. Oke, kemudian untuk Node atau scale text, Anda bisa klik di sini di insert. Misal, ini saya ingin tambahin Node, misalnya, kemudian klik OK, ini dia Node-nya. Kita pindahkan ke sini, misalnya. Inilah, kira-kira begini ya. Untuk contoh hasil akhirnya, ini saya tunjukin tugas saya. Tugas KISS. Nah, untuk tampilan akhirnya kurang lebih seperti ini. Bisa dilihat legenda, skala, dan ini ada kop kampus saya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan, yang dapat saya bagi yang mengenai tutorial GIS ini. Kurang lebih saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Oke, mungkin itu saja. Saya akhiri. Wassalamualaikum. Terima kasih. Jangan lupa like dan komen.